Anak-anak hebat kita itu, saya berdiri, saya panggil sebenarnya, saya panggil, ayo, saya ajak. Tahu-tahu dia di sekitarnya dia ambil batu, langsung plok, itu udah kena muka, kena kaki kan, masih untung tapi sakit luar biasa. Nah, ini yang betul-betul banyak sekali pengalaman yang terjadi. Saya pernah didorong juga, dorongnya di mana? Kalau dorong-dorong di sekitar lapangan atau di kelas nggak masalah. Ini di atas motor, dicekik dulu baru didorong. Apa? Bawa langsung ke samping, untuk nggak tabrakan dari depan. Dalam arti kan banyak lalu lintas. Kemudian saya geser, akhirnya saya rebahkan diri saya di kali, di ada parit kecil. Itu luar biasa. Padahal awal-awalnya baik, memang. Ayo Pak Guru bonceng, itu waktu lomba sebenarnya, cerita tahun berapa itu. Iya Pak Guru, mau saya bonceng lah. Dari sekolah ke tempat lomba cerita enak-enak lah, bagus-bagus, nanti kamu harus gini, ini. Ketika pas lampu merah lewat, mungkin saraf-sarafnya tidak terkontrol, mulailah dia dari belakang. Tapi memang sudah diingatkan sama temannya yang di belakang, tapi cuma kan saya tidak perhatikan. Dia sudah ada tanda-tandanya bahwa dia mau cekik. Langsung dari belakang cekik terus. Saya sudah tidak bisa ngapa-ngapain, pegang. Akhirnya kita sendiri, tidak tahu dari arah mana, banyak sekali kendaraan muncul, tapi masih diselamatkan sama Allah Subhanahu Wa Taala. Akhirnya saya rebahkan motor langsung. Nah, ini hal-hal pengalaman-pengalaman yang memang kami tidak bisa lupakan. Tapi intinya tidak ada yang namanya sakit hati. Saya nggak tahu ya, kalau kami dari pendidikan luar biasa, guru-gurunya itu, apakah ada rasa sakit hati kah? Atau jengkel? Atau bagaimana lah? Itu kami memang sudah digariskan. Dan kalau kami mau marah-marah sama siapa? Ayo. Orang anaknya seperti itu, siapa yang mau kita balas dendam? Atau mau saya pukul? Kan kita nyiksa diri sendiri. Nah, ini satu poin yang memang Bapak dan Ibu ketika berhubungan dengan anak-anak hebat seperti ini. Jadi insya Allah mudah-mudahan nanti di lingkungan Bapak dan Ibu sendiri, ketika menemukan ini, ya sudah, ini memang sudah dirahmatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan tidak banyak orang tua diberikan tanggung jawab seperti ini. Nah, kita bersyukur mudah-mudahan di antara Bapak dan Ibu yang hadir ini, tidak anak sendiri, mungkin anak saudara, ada keluarga jauh, ada tetangga dan sebagainya di sekitar sana. Mari memberikan kekuatan bahwa ini adalah bagian dari kita semua yang memang harus dilayani, dicari potensinya, dijadikan orang-orang hebat yang bisa prestasi. Ada dia di samping kekurangan, jangan lihat kekurangannya. Tapi insya Allah pasti ada kelebihannya yang di diri dia. Nah, itu kita tanamkan sama-sama, okay? Oke, selanjutnya, bagaimana cara kita menggali potensi yang ada, kemampuan yang dimiliki oleh anak tersebut? Tentu banyak yang bisa kita lakukan. Kenapa dari awal tadi Bu Kepala atau Bu Inar yang saya sebut, Bu Inar melakukan identifikasi, kan menemukan kenali. Apa sih dia ini, anak ini? Kemudian setelah kita ketemukan, kita buat asesmennya. Apa yang kita lakukan di asesmen itu? Berarti bagaimana kita nanti bisa mengintervensi, melayani dia. Itu prosedurnya. Supaya tidak sia-sia yang kita lakukan. Kalau kita sudah mengenal, kemudian tidak melakukan asesmen, kemudian tidak memahami intervensinya, melayani seperti apa, ya jelas tidak berkembang. Tidak bisa, capek kita, pusing kita sendiri. Nah, yang di sekolah-sekolah inklusif ini Bapak dan Ibu, banyak yang diketemukan, ya, anak kita yang ABK, yang mungkin terduga ada indikasi, ya, yang mempunyai hambatan-hambatan, baik hambatan intelektual, kemudian emosinya dan sebagainya. Kita tidak bisa menemukan kalau kita tidak identifikasi secara diagnostiknya atau secara akademiknya, tidak bisa melayani.
Nah, salah satu contoh, mohon maaf, saya sering instruksi sama Dikbud, kadang-kadang Bu Kepala Sekolah juga bekerja sama dengan teman-teman sekolah-sekolah inklusif. Contoh SMA 6 kalau di Mataram ya, SMA 6, SMK 5 yang sekarang sudah bagus-bagus. Nah, ketika menemukan anak ini, mereka tidak bisa melayani dengan sepenuhnya karena memang tidak paham terkait dengan prosedur tadi. Tidak bisa dilayani secara tepat, tidak bagus, pusing. Karena di sana kan guru mapel. Ya, kalau SMA ya. Begitu masuk fisika, apalagi kimia dan sebagainya, boro-boro ngerti dengan H2OS apa macam dan sebagainya. Orang ABC aja masih ya, betul kan itu? Jadi tidak terlayani, tidak tersentuh dengan baik. Anak duduk diam saja, dia nganga dalam hal itu. Apa yang dia tahu? Karena memang tidak, prosedur tadi tidak dilakukan. Tadi duduk diam, kasihan dia, tidak terlayani dengan bagus, tidak baik, ya. Karena kita tidak menggali potensi apa yang terjadi di diri mereka, hambatannya apa, kemampuannya seperti apa, dan tidak dipahami. Makanya kalau kami sarankan nanti Bapak dan Ibu, kita guru tidak bisa mengecap bahwa anak ini A, B, C dan sebagainya, orang-orang ahli lah yang mengeluarkan itu. Tetapi kalau kita mengidentifikasi, Bapak dan identifikasi terkait dengan mungkin secara fisik, oh ini tidak bisa melihat, berarti ini tunanetra. Nah, total dan ada low visionnya itu bukan Bapak dan Ibu yang tahu, itu arah ahlinya. Hanya secara fisik, begitu dia datang langsung nyeluduk, nggak bisa lihat ini, berarti tunanetra. Tapi dalamnya itu Bapak dan Ibu tidak memahami betul. Karena masih ada orang-orang ahli yang menentukan itu. Berapa dia kekuatan matanya itu masih ada sisakah? Kemudian apakah itu total dan sebagainya itu dikeluarkan oleh Pak ahli. Begitupun yang mengalami hambatan di pendengaran. Kalau di pendengaran ini, kalau misalnya kita tes lagi, kenapa ibu anaknya kalau bisa di SD ini, mohon maaf ya, kalau SMP SMA sih sudah berlanjut dari SD. Kenapa nih anaknya? Ini anak saya tidak respon begini. Oke, ditampung aja dulu. Ya, ditampung aja karena memang ini adalah identifikasi awal yang Bapak dan Ibu gurunya, kemudian orang tuanya menyampaikan ke tim yang menerima PPDB tersebut misalnya. Nah, untuk menentukan berapa desibel yang kekuatan hambatan di pendengarannya itu ahli-ahli juga. Dan seterusnya, yang tunagrahita IQ-nya berapa, secara fisik misalnya kelihatan tangannya, motorik kasarnya tidak bermain dengan bagus, berfungsi dengan bagus dan sebagainya, itu bisa di Bapak dan Ibu sudah analisa sendiri. Tapi kekuatan intinya adalah rekomendasi ahli itu sangat mendukung Bapak dan Ibu untuk nanti membuat asesmennya, intervensinya seperti apa nanti, insya Allah mudah-mudahan bisa dilaksanakan. Kemudian lanjut Pak Rudi. Kemudian kemampuan hambatan dan kebutuhan belajar yang seperti ini proses tentunya. Ketika dia ada kemampuan, kemudian ada hambatan bisa aktualisasikan. Tentu pada saat prosesnya ini, itu kita tidak meraba-raba, kita tidak lagi apa sih yang saya berikan sekarang. Nah, contoh realnya misalnya sekarang, kalau kita menemukan anak-anak kita yang seperti ini tunarungu misalnya Bapak dan Ibu, atau yang banyak lah yang sekarang yang slow learner yang ada di teman-teman yang di SMA ya, yang membacanya kurang, mengenal hurufnya kurang gitu. Kalau mungkin yang fisik-fisik yang betul-betul itu mungkin ada di SLB, tetapi yang teman-teman yang ini. Nah, contoh sekarang kalau misalnya saya ketemukan seperti ini Pak Guru, karena kami guru mapel, apalagi guru mapel fisika misalnya, apa mungkin saya harus mengajarkan, mengeja dulu bacaan-bacaan, padahal teman-teman 36 menunggu materi yang lain. Bagaimana saya menangani, memberikan pembelajaran kepada anak yang satu ini, sementara yang lain nunggu? Atau contoh kasusnya tadi Bu Evan, saya ada 4 orang anak, dalam satu kelas 4 orang anak ini berbeda pasti.
berbeda masalahnya yang dilakukan. Saya tidak tahu apakah itu masuk sudah jurusan atau dipisahkan kelasnya dan sebagainya. Kalau dia minta satu kelas, betapa susahnya dan sulitnya guru di dalam itu. Kalau memang anak ini IQ-nya di bawah rata-rata 70. Itu pentingnya adalah tes IQ itu ketika anak ditemukan terkait dengan hambatan-hambatan seperti ini. Supaya Bapak dan Ibu tidak pusing lah. Ya. Kalau memang, mohon maaf ini, kita punya pergub, ya mengharuskan anak-anak kita yang ABK masuk di sekolah manapun yang dia suka. Tetapi catatan sendiri Bapak dan Ibu ya, misalnya 70 atau 50, 60 ketemukan IQ-nya yang dikeluarkan oleh para ahli, ya udahlah ke SLB suruh masuk. Karena di sana juga teman-temannya seperti itu dilayani. Daripada Bapak dan Ibu dalam arti sangat susah dan sulit menangani anak satu orang, kemudian yang lainnya juga terabaikan, itu tidak inklusif juga namanya sebenarnya. Tetapi dengan catatan, ada kekuatan. Kemudian Ibu Kepala saya kemarin itu menyampaikan di SMA 6, harus ada pernyataan akademik pada saat PPDB. Itu sangat bagus. Kata itu kekuatan. Harus dilampirkan surat dari para ahli itu ketika ada anak-anak kita yang IQ-nya di bawah rata-rata. Kalau yang tunarungu, tunagrahit, tunanetra dan sebagainya, tunafisik itu aman Pak, silahkan diterima. Karena IQ-nya bagus, inteligensinya bagus kan? Nah, yang ini yang kita itu hambatan intelektual. Ya. Yang IQ-nya di bawah rata-rata. Yang mohon maaf usianya 17 tahun tetapi tingkah lakunya masih kayak anak-anak yang 4-5 tahun. Tes? Ya. Tidak dipahami.